Jangan cuman kita bilang di peta aja nih yang kita klaim. Tapi kalau nggak hadir, kan nggak ada artinya. Seolah-olah gitu ya. Ke sini, ya oke, setuju. Ke sana, jangan kamu bilang gitu. Oh ya udah, yang gimana gitu kan. Bukannya tidak mungkin ketika Presiden Trump berkuasa akan shifting ke kawasan kita. Sekarang semua mata tertuju pada Indonesia. The next move. Trump bilang, saya akan serang. Dugaan saya ada dua kemungkinan. Trump ini dekat sama Putin nih harusnya. Ya. Tapi sampai dengan hari ini Putin masih belum memberikan selamat. Hari ini saya bahagia sekali kedatangan sahabat saya, teman sama-sama di UI, Prof. Hikmahanto. Terima kasih, Prof. Selamat datang. Terima kasih. Ini saya kepingin banget nih datang ke sini. Kalau lihat di YouTube itu, wah luar biasa ini. Kapan saya dapat undangan ini? Alhamdulillah pasti, sudah dijadwalkan. Terima kasih, Prof. Hikmahanto. Terima kasih banyak, terima kasih. Sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Dan pasti pembicaraan kita adalah tentang geopolitik. Dan geopolitik ini tidak lepas dari masalah hukum internasional. Betul sekali. Karena di pemerintahan Prabowo ini saya kira yang paling juga menonjol adalah karena munculnya strongman dan kemudian konflik mulai terjadi di beberapa belahan bumi dan ada masalah geopolitik. Inilah yang akan kita angkat ya. Saya mulai dulu dengan surat dari Prof. Hikmahanto. Rilisnya menyebar dan jadi perbincangan di mana-mana. Prof. Hikmahanto mengingatkan tentang 9 dasline yang sekarang menjadi 10 ya. 10 dasline. 10. Jadi itu 10 garis putus-putus yang diklaim oleh Tiongkok dan kemudian muncul setelah Pak Prabowo berkunjung ke Tiongkok. Dan kemudian ada joint statement. Betul. Ya, ada joint statement dan saya bacakan joint statementnya ini ya. The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation. Jadi dikatakan bahwa kedua belah pihak ya, Indonesia dan Tiongkok akan melakukan bright spots in maritime cooperation, kerjasama maritim. Anda kutip itu. Dan di paragraf 2-nya sebenarnya. Paragraf keduanya apa itu? Kata-katanya adalah the two sides will, kalau saya nggak salah, make a joint development in overlapping claims. Overlapping claims. Nah, itu yang saya kaget. Ya, kenapa ini overlapping claims? Memangnya kita selama ini punya overlapping claims dengan China sama Tiongkok. Karena apa? Karena selama ini ketika Tiongkok mengatakan kita punya 9 garis putus. Meskipun koordinatnya juga kita tidak tahu. Tidak jelas di mana. Tidak jelas. Dan nariknya itu bukan dari katakanlah pulau terluar gitu ya. Kita juga nggak tahu. Alasannya adalah historis karena nelayan-nelayan kita pernah ada di sana. Katanya gitu ya. Oh, nelayan Tiongkok pernah sampai ke sana. Sampai ke sana. Kalau gitu kita juga bisa klaim. Madagaskar wilayah Indonesia. Itu dia. Afrika Selatan wilayah Indonesia. Karena di sana ada pelaut kita yang dimakamkan di Afrika Selatan. Betul sekali. Madagaskar. Betul sekali. Dan jangan-jangan Semarang juga bagian dari Tiongkok karena Laksamana Cheng Ho sampai sana ada kan di sana yang pernah diperankan oleh Pak Yusril. Pak Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril pernah jadi Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Betul. Oke, kita perjelas dulu buat masyarakat. 9 garis putus. Jadi ini ada Tiongkok, di bawahnya ada Laut Cina Selatan. Betul. Laut Cina Selatan dikasih garis putus-putus oleh Tiongkok. Jadi dia tidak klaim garis lurus, garis mati, melingkar dash, gitu, melingkar. Dan itu menyangkut wilayah yang sudah menjadi kesepakatan berbagai negara secara hukum internasional sudah dibentuk oleh Malaysia ada di situ. Malaysia ada di situ, dia punya misalnya laut teritorialnya, itu beririsan. Filipina juga ada di situ, beririsan. Vietnam juga ada di situ, bahkan juga Brunei. Jadi, tapi yang paling seksi Indonesia. Yang paling seksi Indonesia karena begini. Apa itu di situ? Karena kalau misalnya Malaysia, Filipina itu kan mereka seringkali mengirim nelayan-nelayannya untuk mencari ikan. Itu langsung diusir sama Coast Guard dari Tiongkok. Nah, kalau kita kan memang belum kita eksploitasi. Sebenarnya Coast Guard-nya itu bisa mengusir? Bisa. Karena merasa bahwa ini wilayah saya, begitu. Sehingga dia bisa mengusir. Sejauh itu mereka berlayar ya? Berlayar. Jauh sekali dekat Malaysia. Betul. Dan mereka pasti membawa senjata-senjata berat juga. Nah, berdasarkan undang-undang yang baru, jadi Coast Guard dari Cina ini diperbolehkan untuk menggunakan senjata-senjata berat. Baik. Nah, itu yang membuat khawatir banyak
negara-negara yang selama ini mempraktekkan freedom of navigation, international navigation. Kali ini dikawal seakan-akan ini adalah angkatan perang. Ya, jadi harus mendaftar mereka. Nah, negara-negara ini kan bilang, tunggu dulu, ini kan internasional, ini perairan internasional yang tidak boleh ada yang mengklaim, dan kita boleh keluar masuk ke sana, ya kan, untuk perdagangan dan sebagainya kan sangat penting. Jadi kita menganut zona ekonomi eksklusif, gitu ya. Kalau zona ekonomi eksklusif itu ceritanya adalah, kalau kita nih Indonesia, kan kita ada laut teritorial, itu yang 12 mil. 12 mil, Lalu di atas 12 mil sampai dengan 200 mil, itu ada yang kita sebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Dasarnya adalah Konvensi Hukum Laut 82. Di mana UNCLOS itu. UNCLOS, UNCLOS. Di mana terhadap kolom air, kalau ada sumber daya alam di sana, itu menjadi eksklusif milik negara pantai. Milik kita di situ. Ya, ikan, terus terumbu karang, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada yang namanya landas kontinen. Nah, landas kontinen itu dasar laut. Jadi biasanya kalau ada gas, ada minyak di situ, itu selama itu 200 mil, atau landai begitu, itu adalah milik dari negara pantai. Negara sampai 200 mil itu. 200 mil. Jadi Indonesia kita sebut paling seksi karena Natuna itu dikenal sebagai ladang minyak yang kaya, minyak dan gas yang kaya. Iya. Sebenarnya juga itu juga diperebutkan banyak negara. Makanya Vietnam, Filipina, Malaysia ada di sana. Cuman kenapa kita seksi dan menjadi atensi dunia itu karena begini. Sementara negara-negara memang berkonflik, ya. Mereka saling tahulah bahwa walaupun mereka tidak mengakui 9 garis putus, tapi kan setiap ada nelayannya diusir, setiap ada gerakan apa nggak bisa gitu ya. Nah, sementara kalau Indonesia, kita posisinya adalah kita tidak mengakui 9 garis putus. Jadi kalau misalnya ada nelayan-nelayan dari Cina masuk ke istilah kita zona ekonomi eksklusif kita, kita tangkepin. Ya, kita berhak karena kita berhak. Hukum internasional. Hukum internasional. Dia melakukan illegal fishing, ya kan? Melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Karena tidak minta izin dari pemerintah kita. Tapi kemarin ketika Pak Prabowo sebagai selaku presiden berkunjung ke Tiongkok, ketika joint statement itu dikeluarkan, di situ ada kata-kata bahwa akan ada joint development, kerjasama, dan di wilayah overlapping claims, gitu ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya tidak hanya saya, dunia bertanya-tanya. Apakah Indonesia ini sudah menerima garis putus-putus itu merubah kebijakan yang selama ini tidak mengakui jadi mengakui. Maka saya masih ingat tanggal 9 November keluar, tanggal 10 November malam saya lihat nih nggak benar nih. Tapi kalau udah kayak begini ya, saya 2 kali saya harus berkonsultasi sama ayah saya. Ya, jadi ayah Anda juga diplomat ya? Ayah saya diplomat ya. Dan beliau pernah jadi dubes di Cina. Di Tiongkok. Jadi waktu pertama isu tentang pelanggaran HAM berat. Waktu itu saya diminta dari pihak TNI untuk memberikan kesaksian, memberikan keterangan ahli. Yang saya katakan, ini ceritanya seperti ini nih. Ya. Tapi saya katakan sama ayah saya, Pak, saya perlu konsultasi. Kenapa emang katanya? Ya, ini pasti saya akan diserang nih sama teman-teman LSM dan lain sebagainya. Ya kan? Ayah saya bilang, udahlah, kalau untuk kebenaran secara akademis kamu sampaikan aja. Akhirnya saya waktu itu berpijak pada dasar hukum. Dasar hukum, ilmu saya. Ya kan? Nah, yang kemarin ini juga kayak gitu, saya katakan sama ayah saya, Pak, ini kayak begini, Pak, ini kok kayak begini. Ayah saya bilang sama, kalau untuk NKRI, udahlah. Kamu harus berani nyampaikan ini. Dan walaupun resiko, Anda adalah rektor dari sebuah universitas di bawah Angkatan Darat. Dan presiden Anda adalah tokoh Angkatan Darat. Betul. Kan ini mengkoreksi, bukan artinya menyudutkan. Betul. Kita kan bicara yang benar. Ini seringkali orang suka salah. Bicara yang benar itu kan adalah wajib dilakukan oleh setiap warga negara. Dan itu akhirnya kan viral. Nah, teman-teman Kementerian Luar Negeri kan hari berikutnya, tanggal 10 saya buat, tanggal 11 membuat klarifikasi. Klarifikasinya dalam bahasa Indonesia bahwa memang ada kerjasama, tapi bukan berarti kita mengakui 9 garis putus. Tapi dalam hati saya, ngapain juga dalam bahasa Indonesia? Itu kan berarti mengklarifikasi ke hikmahanto. Untuk ke sini, untuk Indonesia. Iya, padahal kan dunia harusnya ke sana bicarakan juga. Iya kan? Jangan sampai di sana diklaim nanti terus menjadi catatan sejarah. Betul. Tapi saya dengar dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, mereka bilang, Prof, terima kasih juga, Prof. Kenapa? Karena kalau nggak ada press release yang Prof buat itu
maka atas dasar apa kita mau klarifikasi? Ya kan? Jadi semua diam semua kan? Nah, jadi itu presiden dapat konsultasi hukum gratis itu. Maka juru bicara kepresidenan Amerika Serikat, beliau mengatakan katanya Indonesia katanya di-encourage untuk bekerja sama dengan legal expertnya. Saya bilang nih kurang ajar juga komentar nih. Di sana komentar di sana nih, mengadu domba kita nih. Oke, jadi kenapa disebut overlapping ya? Overlapping karena di sini ada garis yang menurut hukum internasional, di mana Natuna dan zona eksklusif itu wilayah Indonesia, garisnya tegas gitu ya. UNCLOS ini wilayah Indonesia, UNCLOS, wilayah negara lain juga jelas di mana, dan wilayah perairan internasional jelas di mana. Tiba-tiba ada garis putus-putus di sini, dan kita tidak jelas di mana, dan ada overlap kemungkinan, di mana wilayah kita juga menjadi wilayah mereka di situ. Tidak jelas karena Cina menarik garis itu dasarnya kan sejarah. Yang kedua, katakanlah sejarah. Oleh Filipina diajukan ke Mahkamah Arbitrasi Internasional, Permanent Court of Arbitration. Ini zaman presidennya siapa itu? Itu zamannya presidennya Aquino. Ya, karena Filipina bilang, wah ini kok kita diusir-usirin terus, udah kita masukin aja ke sana. Ketika dimasukin, Cina nggak mau datang, ya bahkan juga ya marah lah ke Filipina. Masukin. Lalu kemudian mahkamah menyatakan diri bahwa saya berwenang dan membuat putusan. Putusannya adalah memang 9 garis putus itu tidak dikenal dalam UNCLOS. Artinya apa? Putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional ini cocok dengan posisi Indonesia yang tidak mengakui 9 garis putus itu. Iya. Nah, sampai sekarang masih 9 atau sudah berubah? Sekarang sama Cina terakhir oleh Tiongkok diganti jadi 10 garis putus. Setelah 10 tuh artinya tambah wilayahnya tambah atau bagaimana? Bukan tambahnya, garisnya yang tambah. Jadi ada satu garis lagi yang dia buat lah, kira-kira seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu. Itu garis imajiner ya berarti? Imajiner sebenarnya. Tidak diketahui apa koordinatnya? Koordinatnya nggak tahu. Seberapa tebal? Kalau misalnya dash itu kan ada bolong gitu ya. Apa bolong ini mau ke sana atau ke sini kita juga nggak tahu gitu kan? Ya, jadi namanya di laut. Namanya di laut. Nah, yang pasti adalah kapal-kapal Coast Guard dan kapal-kapal nelayan Cina selalu berada di sana. Nelayan Cina akan mengambil ikan, Coast Guard bertugas untuk kalau misalnya mereka diganggu, maka Coast Guard yang akan ada di depan. Luar biasa ya. Jadi kayak misalnya kapal KKP kita, nangkep nih kapal nelayan Cina, dibawa nih, wah langsung dikejar sama Coast Guard dari Cina, lalu kemudian akan diambil krunya dan kapal itu akan dirusak. Supaya kapal ini nggak sampai ke Indonesia, sehingga kan nggak diadili, nggak ada nama Cina kan begitu ya, nelayan Cina dan sebagainya. Nah jadi mereka akan lakukan seperti itu. Dan yang saya perhatikan, setiap kali pergantian pemerintahan pasti ada isu kayak gini. Dulu waktu Pak Jokowi 2014 menjadi presiden baru mulai 2015 itu masuk. Wah, bukan masuk, artinya kapal-kapal nelayan masuk. Karena dia pikir presidennya belum kuat kali, belum memahami barangkali. Iya. Masuk gitu kan, kita langsung sigap. Ya, karena Bu Susi itu ya, masih ada ya. Ada Bu Susi dan kemudian Presiden Jokowi waktu itu sampai mengadakan sidang terbatas di tengah laut, di Natuna, di KRI Imam Bonjol. Beliau memerintahkan kepada Ibu Susi, kapal-kapal nelayan kita dari Pantura ke Natuna Utara, ke Menteri SDM, lakukan eksploitasi. Nah, jadi kan tegas. Sampai di sana, di Filipina, mereka pada kagum, wah ini presiden berani. Ya walaupun mungkin kita juga punya hutang besar juga dari Cina, tapi kan berani. Kalau udah bicara tentang kedaulatan, hak berdaulat, harusnya begitu. Harus nggak ada kompromi kan begitu. Nah udah, tahun 2019 dicoba lagi. Jadi kalau joint development ini, isu joint development ini sejak pemimpin tertinggi di Tiongkok itu dipegang oleh Deng Xiaoping. Jadi gimana caranya supaya negara-negara yang berkonflik dengan Cina ini mau mengakui 9 garis putus itu. Jadi selalu mereka tawarkan joint development. Nah ini yang bahaya nih kalau misalnya. Karena banyak sekali pemimpin di Asia masih membutuhkan dukungan kerjasama ekonomi. Sehingga kemudian dibungkuslah sedemikian rupa, baiklah kita kerjasama saja daripada kita berkonflik atau berbeda pendapat. Prof, kita ngopi dulu. Wah, ya, kita ngopi ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, ini kopinya di sini enak soalnya. Ya. Selamat sore. Nah, adanya apa kopinya? Kopi hitam ya kita. Kopi hitam. Nah, ini dia kopi hitam. Sama, saya menemani. Ya. Baik. Ya. Prof Renat, boleh nggak saya sedikit cerita? Jadi Presiden Prabowo waktu di Tiongkok ada joint development dan overlapping claims dalam joint development.
Tapi ketika beliau terbang ke Amerika Serikat, bertemu dengan Presiden Joe Biden, dan membuat joint statement, udah nggak ada lagi overlapping claims, nggak ada lagi bahwa ada joint development. Yang ada adalah kedua negara sepakat bahwa yang digunakan adalah hukum internasional sebagaimana terefleksi dalam UNCLOS berkaitan dengan ZEE, hak-hak lain dari negara. Artinya mereka juga ingin mendapat ketegasan dari Indonesia, Indonesia pegangnya yang mana? Betul sekali. Ya. Betul sekali. Nah ini yang saya katakan, ini yang kalau kita nggak hati-hati, ya kita ini diombang-ambing sama kekuatan besar. Seolah-olah gitu ya, ke sini ya oke setuju, ke sana jangan kamu bilang gitu. Oh ya udah yang gimana gitu kan. Tapi ini sayangnya masih doorstop ya, wawancara. Wawancara spontan. Doorstop. Presiden Prabowo ditanya sama wartawan, bagaimana dengan 9 garis putus yang kemarin Pak? Karena di Indonesia udah rame kan. Ya. Beliau bilang katanya, kita pokoknya kerjasama sama siapapun, sama negara yang besar dan lain sebagainya. Tapi tidak mengorbankan kedaulatan. Nah saya bilang ini cocok nih. Ini baru benar. Jadi dia kembali dengan dasar yang benar. Dasar yang benar. Cuman sayangnya satu. Cina sudah dapat surat joint statement itu. Jadi itu yang dipegang. Seberapa kuat secara hukum dengan joint statement itu? Memang kalau secara hukum tidak kuat karena itu kan cuma joint statement. Joint statement. Ya. Ini cuma surat pernyataan bersama. Pernyataan bersama gitu kan. Tapi dari joint statement itu tanggal 11 atau 12 November juru bicara Kementerian Luar Negeri di Tiongkok mengatakan bahwa kita sudah siap, kapan kita berunding katanya. Ya, saya bilang ini nih. Maka saya katakan gini ya. Ini pasti bukan presiden yang punya ide bahwa kita mau melakukan joint development, terus kemudian kita adanya overlapping claims. Saya yakin itu bukan presiden, tapi ada yang memberi masukan. Sebelum diterangkan lebih jauh, saya mesti klarifikasi dan menjelaskan dulu kepada para penonton bahwa di sana potensi ikannya, tuna ya khususnya, itu adalah mendekati 1 juta ton setiap tahun, dan kemudian juga minyak dan gasnya itu ada yang mencatat bahwa itu miliaran barrel, cukup besar. Itu lukratif sekali. Jauh lebih besar lagi. Betul. Lukratif sekali. Tapi masalahnya memang nelayan-nelayan kita kan masih kapalnya tradisional. Yang dari Pantura disuruh ke sana. Mereka bilang katanya, wah antara biaya yang kita keluarkan habis diongkos. Iya, habis diongkos. Karena mungkin dia nggak punya fridge gitu ya. Dan bukan kapal besar. Bukan kapal besar. Sementara kalau dari Tiongkok besar-besar itu. Dan yang masuk di situ katanya itu adalah milisi-milisi. Mereka Komcat dan lain sebagainya yang itu kan 2-3 hari masuk di tengah-tengah laut itu. Suatu ketika Kepala Bakamla Pak Aan pernah mengatakan, udah kita juga modelnya kayak sana. Jadi Komcat-Komcat yang ada ini kan ada nih Komcat-Komcat itu rekrutlah dari anak-anak para nelayan. Itu kemudian mereka lah yang akan maju. Tapi kapal-kapalnya harus kapal besar. Jadi pemerintah harus misalnya bantu subsidi untuk supaya nelayan-nelayan kita, terutama yang di Natuna gitu ya, untuk mereka punya kapal besar untuk bisa berlayar di sana, mengambil eksploitasi. Karena apa? Kalau misalnya cuman penegakan hukum aja, ya kan kita tangkap masuk, nangkep itu kan perlu BBM, perlu sumber daya manusia. Tapi kita nggak dapat apa-apa, kan sayang. Dan memang itu relatif jauh ya, dan itu dekat dengan Vietnam. Dekat dengan perbatasan Kalimantan kita, Kalimantan Barat itu dengan Kalimantan Utara. Betul. Ada di perbatasan situ, dan kemudian ada Natuna di sana. Dan itu ada zona ekonomi eksklusif. Itu masih 200 mil lagi, kan 200 mil bayangin. Dari Natuna ke 200 mil itu jauh lagi. Jauh lagi, Jadi memang harus orang-orang yang memang terbiasa dengan laut, lalu kemudian difasilitasi dengan kapal-kapal besar, sehingga apa? Kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam. Bahwa memang itu benar wilayah kita dan kita hadir, sehingga kita nelayan bisa ikut mengawasi. Wah, ini Prof. Renald nih bukan sarjana hukum tapi udah mantap gitu ya. Karena apa? Jangan cuman kita bilang di peta aja nih yang kita klaim, tapi kalau nggak hadir, kan nggak hadir. Kita lihat dulu sejarahnya. Pemerintah itu ada dulu konflik antara komunis dengan nasionalis. Komintang dengan satu lagi begitu ya. Kemudian akhirnya Presiden Chiang Kai-shek itu lari ke Taiwan. Terus kemudian sebelumnya ada perang candu atau apa itu, sehingga kemudian Inggris masuk ke daerah situ. Dan dulu ada Jalan Sutra. Yang diklaim oleh mereka adalah ini adalah jalan tradisional pada waktu sejak Jalan Sutra itu, atau sejak dinasti-dinasti Jin dan sebagainya dulu di sana ya. Nah, ini dianggapnya jalan tradisional sehingga mereka sudah hadir di wilayah itu sejak dulu kala.
Bahkan Jalan Sutra ini juga lewat situ, antara lain menuju ke negara kita. Jadi karena mereka sudah biasa di sini, mereka klaim ini adalah jalur mereka. Kurang lebih begitu ya. Nah, Amerika bagaimana? Itu kan juga area kapal perang lewat itu. Iya. Jadi kan gini, ada kan Last Emperor filmnya. Oh, kan? The Last Emperor. The Last Emperor. Puyi. Nah, setelah beliau jatuh, itu kan di take over sama para nasionalis. Tadinya menguasai semua yang namanya daratan Tiongkok itu. Tapi kemudian sebelum tahun 70-an, itu Partai Komunis Cina masuk. Nah, Partai Komunis Cina melawan nasionalis, nasionalisnya kalah, lari ke Taiwan. Taiwan tetap mempertahankan nama Republic of China. Sementara yang komunis mengatakan ini People's Republic of China. Oh, PRC. Jadi PRC. Jadi ada dua Cina, tapi versinya ada yang ROC, ada yang PRC kan gitu kan. Nah, sampai kemudian tahun 70 Nixon mengatakan yang tadinya mengakui ROC karena nggak menguasai wilayah, akhirnya PRC. Pada masa waktu Chiang Kai-shek itu berkuasa, itulah yang memulai mencetuskan 9 garis putus. Sehingga sampai hari ini Taiwan juga selalu mengatakan bahwa itu 9 garis putus itu memang ada. Jadi mengacu kepada sejarah mereka, pada buku sejarah. Iya. Dan kemudian diteruskan oleh PRC, apalagi zaman sekarang. Karena apa? Bayangkan, 1,4 miliar. Ya kan? 1,4 miliar cari makan untuk rakyat itu dari mana? Kalau mereka tidak agresif mencari dari berbagai klaim yang mereka sudah lakukan. Bahkan dengan menguasai wilayah Laut Cina Selatan hampir secara keseluruhan itu, kapal lewat daftar harus bayar. Berapa coba biaya? Kayak Selat Malaka begitu ya? Jadi pemerintah Cina sekarang bahkan yang kemarin selalu memikirkan bahwa Tiongkok ini harus tetap ada dan harus sejahtera. Kan begitu. Nah, itu. Terus kemudian ya mereka juga buat jalur yang sebenarnya sekarang ini ya mungkin dianggap sebagai BRI. Ya kan? Belt Road Initiative. Jalan Sutra Baru. Jalan Sutra Baru yang intinya adalah ini jadi pangsa pasar kita. Karena bayangkan 780 juta workforce, angkatan kerja. Ya kan? Kalau misalnya nggak bisa diserap semua, wah itu bisa menyebar. Wah, masalah-masalah sosial kan begitu. Global migration itu. Global migration dan lain sebagainya. Maka di sini pemerintahnya menurut saya memang harus kita akui, memang hebat gitu ya. Maka dalam kaitan dengan 9 garis putus yang mereka klaim, sekarang 10 garis putus, mereka selalu hadir di sana. Bahkan kapal-kapal perang mereka juga akan siap ya kalau misalnya sewaktu-waktu ada permasalahan akan ada di sana. Nah, ini yang menjadikan ancaman tidak hanya kepada negara-negara sekitar, tapi juga Amerika Serikat. Belum lagi Jepang. Dan Amerika juga sering melakukan patroli di daerah tersebut. Betul. Amerika itu terkait dengan 9 garis putus ini, waktu zamannya Presiden Trump, sekarang Trump lagi, waktu itu Menteri Luar Negerinya datang ke Vietnam. Vietnam, kalau kamu nanti diserang lagi sama Tiongkok, saya ada di belakang kamu, jangan khawatir. Dia juga datang ke Filipina. Saya ada di belakang kamu. Sebenarnya mereka juga datang ke Indonesia. Tapi oleh Bu Menlu, kita kan di hak berdaulat. Kita nggak ada urusan sama kedaulatan. Dan kita nggak mengaku itu 9 garis putus. Sekarang Amerika kita fokus pada UNCLOS itu ya. UNCLOS itu. Tapi kalau Amerika kamu mau bantu, udah nggak usah bantu alutsista mau perang dan sebagainya. Kita nggak akan perang. Kalau kamu mau bantu industri perikanan kita. Bagaimana kita bisa mengeksploitasi. Nah sebenarnya kalau saya berpikir kita mau kerjasama, ya Presiden Prabowo membuka kerjasama dengan pemerintah Cina. Oke boleh, tapi kamu harus minta izin dari saya. Saya akan izinkan nelayan kamu datang ke sini mengambil. Tapi kan ada bagi-bagi nanti kita, ya kan? Atau misalnya migas juga seperti itu kan ada bagi-bagi. Silahkan nggak apa-apa. Ya, tapi pasti dari pemerintah Cina nggak mau karena masa saya harus minta izin sama kamu. Ini kan yang saya klaim gitu kan. Baik, kalau kita lihat seperti ini, epicentrum gejolak geopolitik ini adalah di China dan Laut Cina Selatan. Betul. Yang cukup menghangat belakangan ini ya. Dan apa prediksi Prof. Hikmahanto ketika Donald Trump kembali berkuasa dan dia akan kencang tuh dengan China, dia tekan sekali. Sangat amat kencang. Sementara Korea Utara sudah kirim pasukannya dan katanya ada di membantu Rusia saat ini. Ya? Dan Rusia sudah mengumumkan akan menggunakan doktrin baru yang bisa meluncurkan rudal nuklirnya, dan bisa menyerang negara-negara lain yang didukung oleh negara yang memiliki nuklir. Wow,
semakin seru saja. Tapi apa prediksinya? Katakanlah Putin tinggal ditelepon oleh Donald Trump. Ya, tapi anaknya udah bilang, ini Joe Biden, ini Uncle Biden, ini akan melakukan perang dunia ketiga sebelum bapak gua berkuasa. Kira-kira begitu ya. Baiklah, tapi kita lihat seperti itu dan Laut Cina Selatan ini akan menjadi ajang pertempuran dan Prabowo sudah datang ke China. Mudah-mudahan itu bisa diredakan dan tidak merugikan kepentingan kita. Betul. Ya. Oke, apa prediksinya geopolitik Jadi di Laut Cina Selatan ini? Kalau secara geopolitik sekarang ini, kalau kita bicara peace and security ya, terutama security itu kan sudah tidak aman lagi misalnya di Eropa. Orang mengatakan, Eropa nggak mungkin lah terjadi perang-perang, itu udah masa-masa lalu kita gitu ya. Ternyata terjadi di Ukraina. Ya, terjadi di Ukraina. Ya. Terus kemudian di Timur Tengah, di Gaza, ya kan? Sorotan mata ke sana semua. Nah, bukannya tidak mungkin ketika Presiden Trump berkuasa, justru sekarang akan shifting ke kawasan kita. Perangnya bergeser dari Eropa ke Asia. Betul. Karena apa? Saya lihat pada waktu Presiden Trump menjabat, itu dia tidak pernah bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Tidak ada pernah. Tapi kalau waktu Joe Biden, waktu di G20 diselenggarakan di Bali, kan bertemu mereka. Bahkan mereka sepakat Menteri Luar Negerinya nanti saling berkunjung gitu kan. Jadi hubungan itu walaupun mereka tegang, agak melunak, mereda. Melunak di era Joe Biden. Biden. Tapi kalau Trump, saya nggak yakin. Karena apa? Trump merasa bahwa Amerika tidak great again karena berkompetisi dengan China. Masih ingat nggak? Waktu itu Trump bilang, kalau banyak pekerjaan Amerika yang diambil sama orang Meksiko, dia buat tembok tinggi. Ya. Tapi kalau Cina kan diambil juga karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang investasi di sana, industrinya di sana. Termasuk masuk tapi barangnya ke Amerika kan. Ya. Akhirnya apa? Dibuatlah bukan tembok tapi tarif yang tinggi. Perang dagang muncul kan. Itu. Lalu yang kedua yang saya lihat dari Presiden Trump ini yang tidak menyukai Tiongkok itu, dia melakukan tindakan-tindakan yang ya boleh dibilang hostile terhadap pemerintah Cina. Nah, dalam situasi seperti itu, nah kita kan harus pinter nih. Karena kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa udah kita nggak usah ikut blok-blokan, ya kan? Kita harus bisa berteman dengan semua, tapi harus ada manfaat untuk kita. Nah ini bagaimana nih menerjemahkan itu? Karena Trump itu sudah bilang sama Taiwan, Taiwan, kalau kamu nanti mendeklarasikan kemerdekaan kamu, ya, karena sekarang ini People's Republic of China menganggap bahwa Taiwan itu bagian dari dia, cuma punya sistem yang berbeda. Tapi kalau kamu, katanya Amerika, mendeklarasikan kemerdekaan kamu, jangan kamu takut sama Tiongkok. Karena apa? Saya akan ada di belakang kamu. Saya siap menjual senjata. Jual senjata, bahkan ada di belakang mereka. Dan saya lihat, ya mohon maaf, Prof. Renald mungkin lebih tahu ya, kalau Amerika Serikat secara ekonomi udah kalah sama China, tapi dia bisa hidup karena industri pertahanannya. Industri pertahanan, ya. Oleh karena itu dia ingin memelihara perang di mana-mana. Ya. Nah nanti kan kalau misalnya Taiwan di belakangnya Amerika Serikat berhadapan, waduh, ini akan ngeri dan itu dampaknya akan ke kita. Kemarin aja waktu saya lihat Presiden Prabowo di depan APEC. Berpidato, bahkan juga di G20, antara di Peru atau di Brazil, tapi beliau mengatakan kepada negara-negara peserta di sana, pokoknya hentikan perang di Ukraina dan di Timur Tengah, karena ini yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia. Ya kan? Bagaimana kita mau buat pertumbuhan ekonomi kalau misalnya ada perang di sana? Terlebih lagi kalau misalnya hostile ini di kawasan Asia Pasifik. Saya teringat dengan data yang disajikan oleh Hatib Basri, mantan Menteri Keuangan. Ya. Dia menyebutkan bahwa sekarang ini komoditas utama dunia berada di 3 atau 4 negara. Sehingga konflik di satu tempat kita tidak menyangka ternyata berdampak pada ketersediaan barang ekspor mereka ke negara kita karena kapal jadi semakin jauh dan barang tidak bisa keluar. Dan Ukraine tidak kita sangka ternyata itu adalah lumbung gandum, lumbung minyak goreng, ya, sehingga minyak goreng hilang, gandum hilang, dan juga pupuk. Ternyata dengan Rusia ini ternyata ini adalah tempatnya di sana. Gas itu juga dari Rusia sehingga kemudian Eropa langsung terpuruk, tidak dapat pasokan gas dan dihadang oleh Amerika. Betul. Nah ini yang belum lagi mungkin di bawah Trump eskalasi perang di Timur Tengah itu akan menjadi tinggi, meningkat. Kenapa begitu? Karena saya melihat
Trump mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden waktu kemarin kampanye, yang akan saya serang duluan Iran. Dan Israel senang nih kayak begini nih. Karena biang kerok menurut Israel dari adanya Hamas, adanya Hezbollah. Biang kerok itu artinya yang paling kuat, yang bisa menyerang dia itu adalah Iran. Maka mereka ini dibilang proksi. Sebenarnya belakangnya siapa? Iran. Nah, Hezbollah di belakang Iran. Trump bilang saya akan serang. Dugaan saya ada dua kemungkinan. Trump bisa bilang ke Iran, kamu hentikan serangan ke Israel, hentikan serangan dari proksi-proksi itu ke Israel, atau saya serang kamu. Nah, dengan catatan kalau kamu hentikan serangan, nanti saya minta Israel untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hamas pasti nggak mau, karena Hamas itu prinsipnya adalah Palestina merdeka itu Israel harus nggak ada di tanah Palestina. Kalau Hamas, tapi kalau Fatah, ya nggak apa-apa, two state solution nggak apa-apa. Mereka bisa menerima itu. Nah, jadi yang saya khawatirkan kalau misalnya Iran bilang enggak, saya nggak mau, saya tetap akan lakukan serangan ke Israel, itu Trump akan melakukan serangan yang lebih besar. Itu semakin runyam di sana. Itu akan semakin runyam. Ini akan berdampak pada minyak dan gas. Terlebih lagi, lanskap geopolitik di kawasan setelah joint statement ini sudah mulai agak goyah gitu kan. Agak goyah. Saya lihat satu artikel dari Straits Times yang mengatakan sekarang semua mata tertuju pada Indonesia, the next move gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa ini akan equilibrium yang ada ini akan terganggu nih. Ini apakah nanti Cina akan mengatakan, negara-negara sekarang Indonesia ada di belakang saya. Nah, buktinya dia sudah mau mengakui 9 garis putus, gitu kan? Tapi pasti dari Amerika Serikat akan narik terus. Saya kemarin itu kan ada keinginan bahwa Bapak Presiden kalau bisa setelah ketemu Joe Biden, ketemu dengan Donald Trump. Pertanyaannya kok nggak bisa ketemu, kenapa gitu kan? Apakah memang semuanya sedang sibuk? Atau belum waktunya? Atau belum waktunya? Atau Trump agak kurang suka dengan adanya dengan joint statement tadi. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita balik lagi ke Timur Tengah. Ini penting sekali, dan Pak Hikmahanto ini termasuk orang yang ramai dicari orang ketika mulai terjadi konflik di Timur Tengah itu. Semua orang ingin tahu pendapat Pak Hikmahanto mengenai apa sebetulnya yang tengah terjadi. Sebetulnya itu kan kalau kita lihat ke belakang, kalau tidak salah itu terjadi ketika mulainya Israel mulai memindahkan ibu kota ke Yerusalem begitu. Dan kemudian akhirnya timbul masalah-masalah di sana. Apakah juga itu termasuk persoalan yang harus kita petakan? Sebenarnya memang sambil kita minum. Terima kasih nih. Sebelum dingin enak sekali di sini. Di tengah-tengah hujan dan ini pohon-pohon besar kita ini membuat suasana makin sejuk dan suasana kayak di puncak sekarang. Benar sekali. Jadi kalau misalnya saya lihat ya, sebenarnya memang pemindahan ibu kota itu pada zamannya Presiden Trump menjadi presiden. Karena pemerintah Israel memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Padahal Yerusalem sudah disepakati oleh masyarakat internasional dan ada resolusinya bahwa itu tidak boleh dihaki oleh siapapun. Karena itu merupakan tempat suci dari 3 agama. 3 agama besar dunia. 3 agama besar dunia. Jadi nggak boleh. Tapi Israel memaksakan diri, akhirnya dia buat, dan kemudian di-endorse oleh Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besarnya. Tapi perang yang sekarang ini sebenarnya awal mulanya itu adalah dari serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 ke Israel, tempat anak-anak muda yang buat lagi konser, musik lagi musik dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang mati di situ. Betul, di situ ada serangan, banyak mati, bahkan diambil sebagian jadi sandera dari Hamas. Nah, di situ kemudian Presiden Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu merasa bahwa wah ini udah harus dendamnya udah kesumat lah gitu. Dan di sana ada tradisi mata ganti mata itu. Ya kira-kira seperti itu. Dan kita tahu ya kalau misalnya dilakukan serangan mendadak seperti Amerika diserang sama Jepang waktu World War II ya. Itu kan balasan Amerika udah gila aja. Sangat gila, ya. Dijatuhkan bom atom. Pearl Harbor itu ya. Pearl Harbor, jatuhin bom atom di Hiroshima dan Nagasaki kan gitu kan. Nah mungkin ini yang juga terjadi pada siapa Netanyahu, Perdana Menteri. Pokoknya kita lawan. Dia sedang menyiapkan satu kekuatan besar untuk melakukan serangan balik. Dan kalau misalnya di dunia tentara, di mana saya sekarang memimpin Universitas Jenderal Ahmad Yani, itu kalau arahan dari pemimpin bahwa
tugas kamu adalah menurunkan bendera lawan. Ya itu akhirnya kita harus melakukan itu, menurunkan bendera lawan. Pertanyaannya adalah apa sih target dari Netanyahu ini, Perdana Menteri ini? Kalau menurut saya 3 hal. Pertama, memang Sandra harus dibebaskan. Kedua, Hamas harus dihabiskan. Sampai sekarang belum dibebaskan, Sandra? Belum. Masih ada yang dipegang sama... Ini kan sudah cukup lama sekali. Sudah cukup lama. Nah, Hamas harus dihabiskan. Itu apakah para pejuangnya atau termasuk anak-anak yang pada suatu hari nanti jadi Hamas. Atau termasuk juga ibu-ibu yang akan melahirkan anak-anak yang suatu hari nanti jadi Hamas. Ethnic cleansing semacam begitu. 40.000 etnik. Maka dunia mengatakan ini sudah sampai ke genosida. Begitu. Ya balas dendamnya ini. Bahkan yang ketiga, sebenarnya menang itu kalau Gaza itu bisa kayak di tepi barat. Sangat dikuasai oleh Israel. Karena sekarang ini kalau di tepi barat dikuasai sama Israel. Tapi kalau misalnya di Gaza, itu tidak dalam kekuasaan Israel. Nah, jadi Israel bilang kalau kita sudah kuasai, artinya apa? Tidak akan ada lagi roket-roket yang meluncur dari Gaza ke kita. Dan itu akan memicu pemberontakan terus-menerus. Betul. Dan itu nggak akan selesai kan sampai kapanpun. Nah, tapi itulah yang menjadi target dari Netanyahu. Dan Netanyahu berani mengatakan seperti itu karena apa? Amerika Serikat berada di belakangnya. Seperti kemarin di UNGA, United Nations General Assembly, Majelis Umum PBB, mau dikeluarkan resolusi untuk melakukan gencatan senjata, stop perang dan lain sebagainya. Digagalkan oleh siapa? Amerika Serikat. Satu, dia veto. Bukan di General Assembly ya, tapi di Dewan Keamanan PBB. Dia punya hak veto. Dia punya hak veto. Udah selesai, nggak jadi resolusi. Satu negara bisa membuyarkan semuanya di sana. Betul. Joe Biden yang orang bilang Demokrat, yang masih ideologinya ada hak asasi manusia. Tapi kalau misalnya Trump, Republican, dan bawaannya mau perang-perang terus, kayak gimana coba? Itu yang banyak yang mengkhawatirkan. Tapi dia punya pertimbangan ekonomi yang lebih kuat. Sehingga bisa saja karena pertimbangan ekonomi dia minta dihentikan itu semua. Dan barangkali perangnya lebih ekonomi, barangkali mungkin juga. Tapi ingat, saya pantau berita yang mengatakan bahwa kan Trump ini dekat sama Putin nih harusnya. Tapi sampai dengan hari ini Putin masih belum memberikan selamat. Karena mungkin Putin harus lihat nih posisi Trump terkait dengan Ukraina. Apakah dia akan sama dengan Joe Biden, tetap membantu Ukraina, mengirim senjata, atau Trump bisa bilang ke dunia, udah gini aja, Zelensky, kamu pokoknya yang dua separatis ini, Luhansk dan Donetsk ini yang keluar itu, serahkan ke Rusia. Paling enggak kasih referendum ke rakyat. Mau pilih kemana? Rusia, ke kamu, atau dia mau jadi negara sendiri? Udah bebasin aja. Nah kalau misalnya kayak begitu kan pasti Zelensky sebenarnya nggak mau. Tapi kalau Trump bisa secara kuat mengatakan seperti itu, itu akan disambut baik oleh Rusia. Oke, kita akan kerjasama. Sehingga kemudian di Rusia tentram, di Eropa tentram. Betul. Itu yang dijanjikan mungkin oleh Trump ketika dia mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, maka saya akan menciptakan perdamaian. Tapi perdamaiannya model kayak begini. Dengan Iran juga kayak begitu. Saya serang kamu, atau kamu nggak usah serang, tapi nanti Palestina saya minta Israel untuk akui. Tapi ya kita nggak tahu ya ke depan itu seperti apa. Politik adalah tawar-menawar dan bisa saja saling menekan. Ya, yang paling kita khawatirkan adalah kalau politik itu diterjemahkan dengan kekerasan. Artinya perang, gitu ya. Kalau udah sampai perang, semuanya akan terdampak. Baik. Kira-kira. Baik, Prof. Hikmahanto, kita sudah berbicara kalau kita melihat ke depan, maka geopolitik tension ini akan semakin nyata dan Indonesia juga harus siap-siap. Betul sekali. Karena ini adalah arus perputaran barang. Dan yang kita butuhkan sehari-hari apakah itu minyak dan gas, kita impor sangat besar setiap hari ke Indonesia. Kemudian juga kita memerlukan pupuk, kita memerlukan pangan dan lain sebagainya, obat-obatan dari beberapa negara. Tiongkok adalah negara yang juga menguasai beberapa kategori barang yang sangat kita butuhkan dan menjadi market bagi Indonesia. Jadi kalau kita bicara tadi, ya, geopolitik tension ini yang terbaca adalah satu terjadi di Rusia dengan Ukraine, Eropa ini. Kemudian kedua Laut Cina Selatan yang sedang memanas begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dilembutkan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian satu lagi adalah di Timur Tengah yang kita harapkan ini juga bisa menciptakan kedamaian. Tetapi selama senjata
masih menjadi sumber pendapatan yang penting di negara-negara itu, maka mereka akan memperdagangkan senjata, dan senjata hanya bisa diperdagangkan kalau ada peperangan. Ya. Kita berharap sama Presiden Prabowo, saya bilang, saya selalu katakan ya, karena dunia juga banyak yang melihat figur Presiden Prabowo ini yang bisa memberikan rasa tentram gitu ya. Jadi karena diplomasi itu bisa dilakukan dengan cara tadi seperti itu, tetapi juga harus waspada, jangan sampai kita memberikan janji, tapi kedaulatan kita kemudian terganggu. Saya kira dia adalah seorang jenderal yang juga mempunyai perhitungan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Terima kasih. Ya. Jadi geopolitik adalah suatu game yang menarik, yang tentu saja akan berdampak besar bagi kehidupan global migration, perputaran barang dan jasa, inflasi, bahkan juga ketegangan-ketegangan sampai pada perang dan munculnya korban jiwa. Tentu kita tidak inginkan. Ya. Itulah perbincangan saya dengan Profesor Hikmahanto. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mampir sini. Semoga selalu sehat dan stay relevant.